Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa hadir kembali dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi. Kita mempelajari ilmu, dan pada malam ini kita masuk kepada kitab tauhid, satu kitab yang berkenaan dengan ilmu tauhid, dan ini merupakan pokok pondasi kita di dalam beragama. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu daripada rukun iman adalah al-imanu bi Rasulillah, beriman kepada Rasulullah. Dan salah satu Rasul yang wajib kita imani di samping Rasul-Rasul yang lain adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah seorang nabi dan seorang rasul. Perbedaan antara nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi sebelumnya, nabi kita diutus kepada seluruh alam, di mana Allah SWT menyebutkan kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah hai segenap manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya saya itu utusan Allah, ilaikum, kepada kalian, jami'an, semua. Jadi Rasulullah untuk semua manusia, bahkan bukan hanya sekedar manusia tapi juga di sana jin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, yursalu atau yub'atsu ila qaumih. Mereka diutus hanya khusus untuk kaumnya. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jamaah sekalian, ketika orang mengatakan bahwa walaupun dia beriman pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia percaya bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu enggak jadi keimanannya. Jadi ada orang yang saya sih beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya, tapi ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ahmad gitu. Maka orang ini apa? Imannya enggak jadi. Kenapa? Karena wajib bagi kita untuk mengimani bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sebagaimana satu kelompok yang disebut dengan Ahmadiyah, itu dia percaya adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia juga percaya kepada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka itu nggak jadi keimanannya. Kenapa?
Karena wajib kita imani bahwa Nabi kita adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Kalau penutup berarti tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ada orang yang percaya sekarang dan mengaku bahwa dia seorang Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita tidak percaya. Jadi bukan wajib kita percaya, tapi wajib untuk kita tidak percaya kepada ucapan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ini di surat Al-Ahzab disebutkan makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Apa kata Allah SWT di surat Al-Ahzab di ayat ke-40? Maka Muhammadun aba ahadin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang min rijalikum, dari laki-laki kamu. Walakin Rasulullah, akan tapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia juga penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah dengan setiap sesuatu alima, maha mengetahui. Jamaah sekalian, ayat ini turun saat dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat salah seorang sahabat yang namanya Zaid bin Harithah menjadi anaknya, diangkat sebagai apa? Anak. Kemudian Zaid bin Harithah ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab. Kemudian setelah itu bahasa kita bercerai, berpisah. Karena Zaid bin Harithah ini orang yang hitam, dia juga mantan budak dan dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diangkat sebagai anak. Jadi kalau bahasa kita anak apa? Anak angkat, at-tabanni dalam bahasa Arab. Kemudian dia ingin kawin dengan seorang wanita dan namanya Zainab. Kemudian setelah itu bercerai. Setelah bercerai maka Zainab pun dikawinkan oleh Rasulullah SAW. Maka gemparlah orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Karena pada saat itu orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwa anak angkat itu sebagai anaknya. Maka mereka mengatakan Muhammad menikahi bekas istri anaknya, yaitu apa? Zaid bin Harithah. Maka turun ayat ini, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Jadi anak angkat itu beda dengan anak kandung gitu. Makanya disebutkan tidaklah Muhammad itu sebagai bapak dari salah seorang dari laki-laki kalian, yaitu Zaid bin Harithah. Walakin Rasulullah, dan akan tetapi dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Nah ini dalilnya. Dan dia juga seorang penutup nabi. Artinya penutup nabi apa? Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan adalah Allah dengan setiap sesuatu alima, maha mengetahui. Kemudian jamaah sekalian, hadis-hadis yang menyampaikan tentang dalil bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah khatmun nubuwah, penutup Nabi, disebutkan juga dalam hadis yang lain di dalam riwayat Imam Muslim. Itu disebutkan kata Rasulullah SAW, innali asma'un ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya punya banyak nama. Jadi Rasul itu namanya banyak. Ya, ada beberapa nama yang disebutkan. Pertama, ana Muhammad. Saya ini namanya Muhammad. Wa ana Ahmad. Dan saya juga apa? Ahmad. Ya, makanya dalam Al-Quran apa? Disebutkan tuh. Seperti tadi,
maka Muhammadun aba ahadin. Atau dalam ayat lagi apa? Dalam ayat lain, wa ma Muhammadun illa rasul. Atau yang menyebutkan tentang Ahmad, ya, ketika apa? Mim ba'dismuhu Ahmad. Ya, kata Nabi Isa menyampaikan bahwa nanti apa? Setelahku ada yang namanya Nabi seorang apa? Nabi namanya apa? Mim ba'dismuhu namanya Ahmad. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li asma, saya punya beberapa nama. Pertama Muhammadun. Yang kedua ana Ahmad. Saya juga namanya Ahmad. Wa anal mahi. Dan saya juga disebut al-mahi. Yang dimaksud al-mahi adalah yamhullahu bi al-kufra. Allah menghapus dalam hatiku kekufuran. Jadi Allah menghapuskan kekufuran dalam apa? Diri Rasulullah SAW. Makanya dia disebut al-mahi. Jadi nama Nabi Muhammad apa? Disebut al-mahi. Wa anal hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Dan saya juga disebut al-hashir, yang dimana manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di hadapanku. Jadi nanti manusia di hari kiamat akan dikumpulkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu ahadun. Wa anal aqib, dan saya juga aqib. Jadi namanya aqib. Ya, sama dengan saya itu ya. Jadi sebutkan dalam hadis apa? Wa anal aqib. Kenapa aqib? Aqib alladzi laisa ba'dahu ahadun, yang tidak ada seseorang nabi setelahnya. Jadi aqib itu artinya terakhir. Kalau bahasa apa? Betawi bilang apa? Bontot. Jadi enggak ada nabi lagi apa setelah itu. Makanya saya disebut aqib. Kenapa saya disebut aqib oleh orang tua saya? Kenapa? Karena saya bontot gitu. Enggak ada lagi gitu. Nah, Nabi juga disebut apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Wa anal aqib alladzi laisa ba'dahu ahadun. Dan saya juga namanya Al-Aqib, yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW apa? Nggak ada nabi lagi deh. Kenapa? Karena nabi terakhir. Nabi yang bontot, nggak ada lagi nabi setelah itu. Jamaah sekalian, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang lain yang menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Rasulullah SAW menyebutkan futiltu alal anbiya'i bisitin. Aku diberikan keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi nabi-nabi yang lain tidak diberikan, tapi aku diberikan dengan bisitin, dengan 6 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Pertama, waktu itu jawami'ul kalim. Aku diberikan dengan bisa menyampaikan kalimat yang jawami, yang mencakup. Kalimatnya sedikit tapi mencakup, ya, gak banyak, sedikit. Seperti Rasulullah SAW, ketika yang disebut apa? Jawami'ul kalim apa? Jami'. Jami' itu apa? Menyatu kalimatnya, sedikit, simple, ya, gak banyak-banyak. Kalau dia apa? Rasulullah SAW berbicara apa? Kalimatnya simple, gak panjang-panjang, tapi orang paham. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang-orang yang musafir dengan mengendarai kapal, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, laisa indana ma'un atau miyahun, kita tidak punya air kecuali untuk minum saja. Bagaimana kita apa? Untuk berwudu atau mandi? Apakah boleh dengan air laut? Sementara apa? Air boleh apa? Ada, tapi hanya cukup untuk minum. Tapi kalau untuk berwudu nggak ada. Apa hukumnya air laut digunakan untuk berwudu? Boleh nggak kita berwudu dengan apa? Air laut, atau mandi dengan air laut ketika mandi hadas? Maka kata Rasulullah SAW, huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi apa? Pertanyaannya apa? Sedikit, tapi jawabannya juga sedikit, namun mencakup. Huwat tahuru ma'uhu. Air laut itu apa? Suci. Wal hillu maitatuhu. Dan halal bangkainya. Kan sedikit. Jawabannya apa? Sedikit. Apa itu? Air laut itu suci. Berarti kalau begitu air laut suci. Boleh kita pakai untuk apa? Mandi hadas atau mandi biasa juga boleh karena nggak najis. Boleh kita gunakan untuk berwudu. Boleh juga kita gunakan untuk beristinja. Apa istinja itu?
cebok. Kalau bahasa apa? Fikihnya apa? Istinja, cebok. Baik apa? Kita buang air besar atau buang air kecil. Kalau kita buang air kecil atau buang air besar boleh menggunakan air laut. Kenapa? Karena suci airnya. Wal hillu maitatuhu, dan bangkainya itu apa? Halal. Apa yang ada di laut pada umumnya bangkai? Ikan. Jadi yang ada di laut pada umumnya apa? Bangkainya apa? Ikan. Maka itu halal apa saja gitu. Jadi apa? Kan itu apa? Orang kan kalau gitu apa aja apa? Pokoknya yang ada di laut bangkai apa? Air laut itu apa? Halal, ikan. Artinya apa? Sedikit jawabannya tapi mencakup begitu panjang. Orang bisa memahami. Tapi ada orang ketika saya mengikuti seminar, Pak, pertanyaannya dikit. Tapi jawabannya panjang kemana-mana sehingga orang lupa pertanyaannya apa ya. Kenapa? Saking panjangnya jawabannya gitu. Kesana kemari, ngalor ngidul, utara. Sehingga Pak orang bingung. Ini yang mau diambil kesimpulannya apaan nih jawabannya ini? Kenapa? Karena begitu panjangnya gitu. Padahal cuma apa? Satu aja. Nah, tapi Rasulullah enggak, jawamil kalim dia. Jadi Rasulullah diberikan kalimat yang sangat simpel ketika dia menyampaikan. Enggak panjang-panjang dia. Kemudian wa nusirtu birra'bi, dan aku diberikan pertolongan dengan rasa takut. Sehingga apa? Saya tidak rasa takut, justru musuh itu takut. Musuh itu takut, Rasulullah apa? Enggak takut gitu. Diberikan apa? Keutamaan oleh Rasulullah SAW. Oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkannya rasa takut. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta yang ditinggalkan oleh musuh. Itu namanya ghanimah. Saya kadang-kadang menyebutkan harta rampasan itu kayaknya enggak ini ya. Itu kenapa? Kalau gitu umat Islam rampas harta orang dan gitu. Makanya ada orang yang apa? Yang tidak mau mengartikan kata-kata ghanimah itu dengan apa? Kalimat harta rampasan. Karena umat Islam tidak merampas harta. Tapi orang-orang kafir ketika mereka apa? Kalah, lalu mereka lari tunggang langgang, kemudian hartanya ditinggalin. Kenapa Pak? Mereka tidak bisa lagi bawa hartanya, kadang mereka bawa emas, bawa perak, bawa barang-barang. Nah, ini yang harta yang ditinggalkan oleh orang kafir ini disebut ghanimah. Dan itu halal. Gak haram. Makanya bukan disebut apa? Kalau diartikan ghanimah itu, kalau kita artikan ke dalam bahasa kita bukan apa? Harta rampasan perang. Karena pada saat perang umat Islam tidak merampas harta orang gitu, enggak. Mereka meninggalkan harta. Karena kan kadang-kadang orang mengartikan ghanimah itu apa? Harta rampasan perang gitu. Padahal Islam apa? Tidak merampas, karena memang apa? Mereka apa? Meninggalkan harta ketika apa? Berperang. Seperti pada saat Rasulullah SAW mengatakan kalau nanti ada musuh yang ada di atas gunung jangan turun. Yang ada di atas gunung apa? Jangan turun. Nah musuh apa? Akhirnya musuh apa? Mereka panah dari atas sehingga musuh lari tunggang langgang. Ditinggalkanlah apa? Harta tersebut. Maka inilah yang disebut harta ghanimah. Dan itu halal. Kemudian yang ketiga, keempat nih. Ketiga ya. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Yang ketiga adalah dijadikan untukku bumi suci wa masjidan, dan dipakai untuk masjid salat, boleh tempat apa? Salat. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran, dijadikan untukku bumi itu suci. Artinya suci apa? Boleh dipakai untuk tayamum. Makanya salah satu iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min tin khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis ditanya, "Ma mana'aka an la tasjud id amartu?" Kenapa engkau tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu, hai iblis? Jawaban dia apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa api itu lebih apa? Utama. Tapi ternyata tanah, bumi itu suci, dan kita kan diciptakan dari apa? Suci, dan kita akan kembali apa? Ke tanah.
Jadi minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Jadi dari tanah kita diciptakan dan dari tanah juga kita akan dikembalikan. Maka ketika kita meninggalkan kita kembali ke tanah, bukan dibakar kita. Kembali ke tanah dan kita diciptakan apa? Dari tanah dan kembali ke tanah. Sehingga kalau kita diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah, maka jangan sombong. Kenapa? Karena kita dari ciptaan yang setiap hari diinjak-injak, yaitu tanah. Dan tanah itu suci. Manusia itu suci. Kenapa dari tanah? Sehingga dibolehkan untuk bertayamum dengan apa? Tanah, debu. Dan kena suci wa masjidan, boleh juga dipakai untuk sholat. Di mana saja kita boleh sholat, kecuali ada beberapa tempat yang nggak dibolehkan. Kenapa? Karena najis, kamar mandi, toilet, nggak boleh lah. Kenapa? Karena itu apa? Karena itu tempat najis. Jadi masjid. Tapi ini juga jangan menjadikan sebagai dalil. Kan masjid itu boleh kita di bumi kullu ardin masjid. Setiap bumi Allah itu masjid. Sehingga saya boleh dong sholat di rumah. Kenapa? Rumah saya kan masjid itu. Kullu ardin masjid itu. Setiap bumi itu masjid. Betul. Maksudnya apa? Anda boleh sholat sunnah di rumah. Tapi untuk sholat wajib tentunya di masjid dalam bentuk bangunan seperti ini. Jadi ini khusus untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buminya suci dan bumi mana saja boleh dipakai untuk masjid, untuk sholat, beribadah. Kemudian wa ursiltu ilal khalqi kaffah, dan aku diutus kepada makhluk semuanya, makhluk semuanya. Artinya sedunia. Tidak khusus untuk orang Arab. Tidak khusus untuk orang Mekah atau Madinah, tapi semua dunia ini. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, bu'itsa ila qaumi. Mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad saja, tidak kepada kaumnya. Nabi Soleh diutus untuk kaumnya saja, yaitu kaum Samud. Kemudian Nabi Syuaib diutus hanya untuk kaum Madian. Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu diutus untuk kaum Bani Israel. Sedangkan Khidir itu bukan apa? Padahal Nabi Khidir itu apa? Khidir itu berada di masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia bukan Bani Israel sebutkan. Maka Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Kemudian yang terakhir wa khatama biyan nabiyyun, dan nabi-nabi ditutup denganku. Jadi nabi-nabi semuanya itu ditutup denganku. Sehingga Nabi Muhammad itu penutup para nabi dan rasul. Wa qad khassa sallallahu alaihi wasallam bi khassa'isa wa bi mu'jizatin katsirah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan dan mukjizat yang banyak kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nabi-nabi. Ada kekhususan yang hanya diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan juga diberikan mukjizat yang paling banyak. Di antara para nabi dan rasul, yang paling banyak diberikan mukjizat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita sering mendengarkan mukjizat Nabi Musa, tongkat ketika dilempar bisa jadi ular, ketika dipukul ke laut maka laut itu terbelah menjadi dua, lalu menjadi daratan di tengah-tengah, dan lain sebagainya. Tapi Nabi kita lebih banyak lagi mukjizatnya. Di antaranya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain adalah al-maqamul mahmud wa huwa asy-syafa'atul uzma. Maqam yang terpuji dan itulah asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang besar nanti di akhirat. Syafaat yang paling besar di akhirat adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka hendaklah bertahajud kalian nafilatan lak sebagai ibadah tambahan. Untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ibadah qiyamul lail tahajud itu wajib untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk umatnya apa? Sunnah muakkadah. Bayangkan kalau tahajud juga diwajibkan gimana kira-kira? Ustaz, jangankan tahajud, yang 5 waktu aja banyak yang tewas Ustaz, terutama subuh gitu ya. Apalagi kalau apa? Tahajud diwajibkan. Makanya kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya 50 waktu dikurangi menjadi apa? 5 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu gimana itu kira-kira tuh. Tapi apa? Allah berikan apa? 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun banyak yang tewas kadang-kadang. Itu apa? Banyak yang apa? Meninggalkan. Maka ada sebuah survei tentang berapa banyak umat Islam yang sudah menjalankan sholat yang 5 waktu. Dari sholat yang 5 waktu itu berapa banyak umat Islam yang sholat berjamaah di masjid. Itu ada surveinya itu. Ternyata saya lihat, ternyata yang banyak sholat di masjid itu cuman berapa persen gitu. 23% atau berapa gitu saya lihat itu. Artinya begitu sedikitnya gitu dibandingkan dengan yang tidak di masjid gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi maqam yang terpuji ya. Di mana apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan engkau maqam yang mahmud. Yang mahmuda yaitu apa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di akhirat asy-syafaatul uzma. Di mana Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat yang besar kepada umatnya. Di mana pada saat itu manusia mereka dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena begitu panjangnya huru-hara hari kiamat. Dari mulai mereka dibangkitkan dari kubur sampai kepada apa? Dihisab itu begitu panjang dan lama. Sehingga mereka mencari orang yang bisa memutuskan perkara ini. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam dan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, anda adalah bapak manusia, maka tolonglah saya agar engkau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menolong kami nih yang sedang dalam kesulitan. Kata Nabi Adam, saya tidak mampu, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sampai depan Nabi Nuh juga nggak bisa memberikan apa? Syafaat. Pergilah engkau, kata Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim juga tidak bisa. Pergilah kamu kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, saya juga nggak mampu untuk memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya juga nggak mampu. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai dari Muhammad, maka kata Rasulullah apa? Ummati, ummati, wahai umatku, kemari, kemari. Analah. Kemudian Rasulullah pun bersujud dengan sujud yang lama disebutkan. Kemudian ada suara, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Washfa' tusyaffa. Mintalah syafaat, akan aku berikan syafaat untuk umatmu. Wasal tu'to, dan mintalah akan aku berikan. Jadi Rasulullah dengan sujud yang lama untuk meminta agar dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ini menandakan betapa sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Tinggal sekarang umatnya sayang gak sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umatnya. Jadi nanti syafaat yang besar itu apa? Hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umatnya paling banyak. Umat yang paling banyak itu apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kekhususannya adalah wal mi'raj ila samawatil ula ila sidratil muntaha ila mustawa. Salah satu kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita adalah mi'raj ke langit yang paling tinggi, ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Itu paling apa? Tinggi, ke Sidratul Muntaha. Dan itu mi'raj. Jadi mi'raj itu dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Makanya kalau ada orang yang ngaku sekarang mi'raj sampai 70 kali, itu apa?
Mustahil itu. Kenapa? Karena ini langsung Allah SWT yang menyebutkan dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian di dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuka wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu menjelaskan apa? Hanya Nabi Muhammad, dan itu pun mi'rajnya itu pas cuma sekali. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Itu mi'raj. Di samping memang disebutkan latar belakang mi'raj itu sebelumnya adalah peristiwa yang dikenal dengan Amul Huzni. Apa Amul Huzni itu? Tahun kesedihan. Di mana Nabi Muhammad SAW ditinggalkan pertama oleh istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yang selalu membantu Rasulullah, yang selalu berjuang untuk menolong Rasulullah dengan hartanya, bendanya, dan juga dengan diberikan hiburan ketika Rasulullah SAW merasa takut meninggal. Kemudian setelah itu Abu Thalib pamannya yang senantiasa melindunginya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya meninggal. Maka terjadilah keduanya meninggal, maka disebutlah tahun itu dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu apa? Datang apa? Malaikat Jibril untuk mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra Mi'raj itu juga bagian dari hiburan Nabi kita, di mana Allah SWT perlihatkan kekuasaannya. Jadi Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW kekuasaannya. Makanya disebutkan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah SWT linuriyahu, agar kami bisa memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Di Mi'raj itu termasuk salah satu yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Dan itu pun peristiwanya cuma sekali. Jadi kalau ada orang yang ngaku pernah dimi'rajkan ya, sampai 70 kali, maka itu bertentangan dengan hadis dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga pada saat Mi'raj, sami'a fihi sharifal aqlam. Beliau mendengar bagaimana apa? Langkahnya kolam. Kolam itu apa? Menulis itu apa? Beliau mendengarkan itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada kaum nabi-nabi yang sebelumnya. Kemudian wa minha Al-Qur'an, dan termasuk juga mukjizat yang lainnya adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Karena Al-Qur'an ya, turun, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka menentang untuk membuat satu Al-Qur'an. Mereka nggak mampu. Kemudian kata Allah, kalau begitu 10 ayat nggak mampu juga. Kalau begitu 1 surat nggak mampu juga. Artinya mereka lemah untuk bisa menandingi Al-Qur'an. Makanya mukjizat. Karena kata-kata mukjizat itu dari kata-kata a'jaza yu'jizu, bisa melemahkan. Di mana orang tidak akan mampu untuk menandingi apa? Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini alladzi huwa aqwa adillati sidqihi, dia merupakan dalil yang benar yang paling kuat dan mukjizat yang khalidah, yang kekal. Kalau nabi-nabi sebelumnya mereka hanya bisa menyaksikan mukjizat nabinya pada saat itu. Kaumnya melihat langsung pada saat itu saja. Pada saat apa? Nabinya masih hidup dan kaumnya masih hidup. Nabi kita juga begitu, pada saat para sahabat masih hidup, ada mukjizat yang langsung disaksikan oleh para sahabat. Tapi untuk Al-Qur'an, baik di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat sampai pada hari kiamat, mereka bisa menyaksikan bagaimana apa? Al-Qur'an menjadi mukjizat al-khalidah, mukjizat yang kekal. Jadi kita bisa menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW apa? Berupa apa? Al-Qur'an. Dan takaffalallahu bihifdhiha, dan Allah menjamin keaslian Al-Qur'an. Allah menjaganya, keaslian Al-Qur'an, dari tangan-tangan orang yang tidak suka terhadap Al-Qur'an. Mereka ingin merubah isi Al-Qur'an. Mereka ingin merubah tulisan Al-Qur'an. Mereka ingin merubah apa? Makna Al-Qur'an, nggak mampu.
Kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijamin keasliannya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Injil terjadi perubahan. Maka muncullah apa yang disebut dengan apa? Kitab Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Taurat juga begitu, terjadilah kitab yang namanya Talmud. Tapi Al-Quran nggak bisa. Bikin Al-Quran ketahuan palsu. Bikin Al-Quran ketahuan bohong. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin keasliannya sampai hari kiamat. Dan kita bisa melihat mukjizat yang abadi berupa apa? Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalailun nubuwah, bukti-bukti kenabian. Fil adillah allati yu'rafu biha nubuwatun nabi shadiq. Jadi ada dalil-dalil yang dijelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah apa? An-Nabiyus Shadiq, nabi yang benar. Ya. Jadi An-Nabiyus Shadiq, nabi yang benar, As-Shadiq. Dan dikenal dengan apa? Mukjizatnya. Jadi para nabi ketika mereka apa? Menyampaikan dakwah, lalu ada orang yang nggak percaya, kemudian disampaikanlah mukjizat, itu membenarkan tentang kenabiannya. Jadi mukjizat itu untuk menandakan bahwa itu apa? Dia seorang nabi dan rasul dengan mukjizat tersebut. Dan kita sudah bahas tentang mukjizat. Apa itu definisi mukjizat? Yaitu amrun khariqun lil adah. Jadi mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil adah. Satu perkara yang khariqun lil adah, yang menyalahi, yang menyisihi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Api itu bisa membakar. Ketika kita kena api membakar, tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud nggak terbakar. Kebiasaannya apa? Ketika apa? Kebiasaannya apa? Bahwa apa? Ketika disembelih maka orang apa? Dengan pisau maka mempan. Tapi ketika Nabi Ibrahim apa? Menyembelih anaknya ternyata apa? Nggak mempan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan apa? Nabi Ismail dengan kambing kibas dari surga. Nah, Rasulullah SAW bisa mengalirkan di antara ruas-ruas jarinya itu apa? Air yang memancar dari apa? Sela-sela jari Rasulullah. Dan itu mukjizat. Gitu. Jadi itu menandakan bahwa dia seorang nabi dan rasul. Jadi mukjizat itu apa? Menandakan bahwa dia seorang nabi dan rasul. Tapi kalau orang-orang soleh, wali, itu mereka adalah karomah. Tapi kadang-kadang sekarang ini orang menyampaikan karomah itu melebihi mukjizat gitu. Ya kan sekarang itu apa? Orang mukjizat apa? Bisa ngulirin apa? Emas dari langit, emas rantim gitu banyak. Itu apa? Itu kan kelebihan kalau bahasa kita, menceritakan tentang karomah para wali itu apa? Kelebihan gitu. Lebih banyak apa? Lebih banyak garam asamnya gitu. Kalau orang apa? Makan itu apa? Keasinan. Kenapa? Kebanyakan asin gitu, kebanyakan garam gitu. Kayak orang menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jalani, ketika menceritakan tentang apa? Karomahnya itu kadang-kadang apa? Kebanyakan bumbunya gitu. Kebanyakan apa? Bumbunya, sehingga apa? Bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani bisa melihat Lauhil Mahfuz. Benar, di mana muridnya apa? Ketika mau meninggal dalam keadaan kufur, maka dia minta kepada Allah SWT agar apa? Jangan dimatikan dulu. Itu kan kelebihan bumbu. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jalani, Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja apa? Tidak tahu kapan dia apa? Meninggal, dan beliau juga tidak tahu bagaimana apa? Lauhil Mahfuz. Malaikat Jibril pun tidak tahu tentang apa? Lauhil Mahfuz. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini banyak orang yang menyampaikan karomah itu kelebihan bumbu. Sehingga keasinan, kepedesan gitu. Yang akhirnya orang mengatakan, ini benar apa enggak sih ini? Masa orang bisa apa? Ngeluarin ranting begitu banyak dari langit gitu. Bisa hujan susu gitu. Kalau hujan susu tinggal beli apa? Tong aja biar apa? Dikumpulin gitu. Biar orang apa? Nggak beli susu lagi gitu. Nah ini apa? Kelebihan namanya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, mukjizat itu diberikan pada saat dimana terjadi apa? Kalau bahasa kita udah kepepet nih Nabi. Kayak Nabi apa? Musa. Nabi Musa apa? Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, di depannya lautan, di belakangnya apa? Fir'aun dengan bala tentara. Maka Nabi Musa apa? Tetap merasa takut sebagai manusia. Karena dia udah kepepet. Maka disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa berupa mukjizat.
pukul dengan tongkat laut tersebut, maka terbelahlah. Itu mukjizat. Jadi apa? Enggak main begitu aja, enggak main apa? Bikin lomba, bikin macam-macam lah gitu dengan karma itu, enggak. Karena itu memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dia apa? Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk diperlihatkan. Bukan untuk menjadi show karma itu, tapi dia untuk apa? Memperlihatkan bahwa dia adalah seorang nabi dan rasul, dia adalah seorang yang aulia gitu. Kayaknya udah isya ya. Ini zaman sekalian rahimahullah. Jadi mukjizat itu begitu banyak. Dan paling banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu paling banyak. Makanya ada kitab yang namanya apa? Mukjizatun Nabi. Itu semuanya apa? Disebutkan. Mukjizat apa? Nabi. Ini karena udah isya, mudah-mudahan bermanfaatnya Pak apa yang saya sampaikan. Tapi paling tidak bahwa dengan kita mempelajari ini, kita percaya pada Nabi, dan tentunya kita juga wajib percaya bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh dunia. Yang kedua, beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Dan beliau juga apa? Diberikan mukjizat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana mukjizat para Nabi dan Rasul. Karena sudah masuk isya dan wajib kita menghormati waktu sholat, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.